Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena sore hari ini Tuhan telah mengumpulkan kami kembali untuk boleh beribadah di hari perhentian ini. Dan kami bersyukur Tuhan telah memberikan pujian di dalam hati dan mulut kami. Kiranya hati Tuhan boleh disenangkan dengan pujian kami, dan sebentar kami yang akan berdiam diri menantikan akan kebenaran firman Tuhan yang akan berbicara di dalam setiap diri kami. Mohon Tuhan berkenan hadir sekali lagi, memberkati dan menolong hamba-Mu yang berkata-kata dan menyertai setiap jemaat yang mendengarkan, agar firman yang akan dibagikan ini sungguh boleh membangun akan kerohanian kami, mengkoreksi pemikiran kami yang keliru, sekaligus menjadi penghiburan dan kekuatan bagi kami semua. Terima kasih Bapa, dengar doa kami mempersembahkan waktu, hati dan pikiran kami hanya untuk Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat sore semuanya. Puji Tuhan, hari ini saya boleh kembali melayani saudara di tempat ini. Setelah tadi pagi saya melayani di Koblen dan juga di Gateway. Hari ini kita boleh bersama-sama belajar merenungkan firman Tuhan dari satu bagian firman Tuhan dari 1 Korintus pasal yang ke-15. Saudara, 1 Korintus 15, satu pasal yang sangat panjang sekali, dan kita akan membaca hanya 8 ayat terakhir, mulai ayat 50 sampai ayat yang ke-58. Saya akan membacakan bagi kita semua, Bapak Ibu mengikuti dan menyimak di dalam hati. 1 Korintus 15 ayat ke-50. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dari apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara yang dikasihi Tuhan, 1 Korintus 15 adalah surat Paulus, doktrin yang paling panjang berbicara tentang kebangkitan. Di dalam pasal ini kita menemukan ada 58 ayat yang semuanya berisi pelajaran tentang kebangkitan. Saudara, kenapa Paulus menuliskan di dalam pasal ini kebangkitan begitu panjang? Karena di dalam jemaat Korintus, saudara, itu masuk atau ajaran sesat yang menolak akan kebangkitan orang mati. Sehingga membuat jemaat di Korintus itu kebingungan. Membuat jemaat di Korintus itu bertanya-tanya, betulkah tidak ada kebangkitan bagi orang mati? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kematian adalah salah satu pertanyaan manusia yang paling sulit dijawab di dalam sepanjang zaman. Mengapa harus ada kematian? Mengapa manusia harus mengalami kematian? Dan apakah kematian itu adalah akhir dari seluruh perjalanan hidup manusia? Ini adalah satu pertanyaan yang paling dalam yang ditanyakan oleh ribuan bahkan jutaan manusia di dalam sepanjang zaman. Saudara-saudara, seorang yang bernama Sigmund Freud, dia adalah seorang yang disebut dengan bapak psikologi modern, mengatakan satu kalimat, dan akhirnya di sini kita akan menemukan teka-teki yang menyakitkan tentang kematian. The painful riddle of death.
satu teka-teki tentang kematian yang sangat menyakitkan sekali. Sebab tidak ada obatnya yang pernah ditemukan. Dan mungkin selama-lamanya tidak pernah akan ditemukan solusinya. Saudara, kenapa Sigmund Freud berkata seperti ini? Sebab dia adalah seorang ateis. Orang yang tidak percaya Tuhan, yang tidak percaya akan kehidupan yang kekal. Dan apalagi tidak percaya tentang kebangkitan tubuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memikirkan tentang hidup yang kekal, hampir semua agama percaya bahwa di balik kematian selalu ada yang namanya kehidupan yang kekal. Itulah sebabnya para Firaun sebelum mati mempersiapkan kematian mereka, membawa semua harta benda mereka di dalam piramid, dikubur bersama-sama dengan dirinya. Dengan harapan di dalam dunia nanti yang di sana, dia akan hidup menjalani kehidupan seperti di dalam dunia ini. Tetapi saudara, meskipun semua agama, hampir semua percaya ada kehidupan di balik kematian, tetapi tidak semua agama percaya adanya kebangkitan tubuh. Ini dua hal yang berbeda. Percaya hidup yang kekal itu banyak dipegang oleh agama-agama. Tetapi tidak semua agama mengajarkan dan percaya ada kebangkitan secara tubuh jasmani. Salah satu iman yang mengajarkan ini dengan jelas adalah di dalam firman Tuhan. Kekristenan adalah iman yang percaya akan kebangkitan tubuh. Itulah sebabnya saudara, di dalam pengakuan iman rasuli, di dalam gereja yang mengikrarkan pengakuan iman rasuli, selalu disebutkan aku percaya dan seterusnya sampai di dalam poin ke-10, aku percaya kebangkitan tubuh atau kebangkitan daging. Karena itulah yang kita pegang di dalam iman kita. Saudara-saudara, salah satu ajaran yang menolak kebangkitan tubuh itu ada di dalam filsafat Yunani. Di dalam Kisah Rasul 17 ayat 32, ketika Paulus itu memberitakan Injil di Areopagus, berdebat dengan para filsuf Yunani, Paulus memberitakan tentang adanya kebangkitan orang mati. Di dalam ayat 32 dikatakan, ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu. Saudara, kenapa banyak orang menolak tentang kebangkitan tubuh? Salah satu faktor yang mereka pegang adalah bahwa konsep tubuh ini adalah jahat. Di dalam pemikiran filsafat Yunani, tubuh itu adalah penjaranya jiwa. Tubuh inilah yang membelenggu jiwa. Tubuh ini adalah sumber dosa. Tubuh ini adalah materi yang kotor dan najis yang harus justru ditinggalkan oleh jiwa atau roh. Itulah sebabnya mereka tidak percaya ada kebangkitan tubuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, iman Kristen justru mengatakan bahwa di dalam Kristus, tubuh yang mati suatu saat akan dibangkitkan kembali dan dipersatukan dengan roh orang yang sudah meninggal. Di dalam Perjanjian Lama memang tidak terlalu jelas konsep tentang kebangkitan tubuh. Tetapi di dalam Perjanjian Baru itu sudah sangat jelas sekali. Dan yang paling jelas itu ada di dalam 1 Korintus 15 ini. Saudara, 1 Korintus 15 ini sekali lagi adalah pasal yang panjang, tapi pasal yang indah. Saya berharap ya, nanti saudara pulang dibaca. Bacalah pasal ini. Saudara akan mengerti satu pengajaran yang penting luar biasa tentang doktrin akhir zaman, khususnya tentang kebangkitan orang mati. Paulus membagi 1 Korintus 15 ini menjadi 3 bagian yang penting. Pertama, ayat 1 sampai ayat ke-11. Paulus berbicara tentang kebangkitan Kristus adalah dasar bagi kebangkitan orang percaya. Saudara, di dalam ayat itu Paulus menjelaskan bahwa Kristus betul-betul mati dan dibangkitkan seperti kitab suci. Di dalam ayat 12 sampai 34, Paulus berbicara tentang kebangkitan orang percaya. Di dalam bagian ini Paulus mengatakan, kalau Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah iman kita. Kalau Kristus tidak dibangkitkan,
kita adalah orang yang paling malang di dalam dunia ini. Di dalam ayat 35 sampai 58, Paulus khusus berbicara tentang kebangkitan tubuh. Saudara, mestinya kita membaca dari ayat 35, tetapi ini terlalu panjang untuk dikhotbahkan, maka kita akan khotbah mulai ayat 50 sampai ayat 58. Di dalam ayat 35 sampai 58 ini, saudara, kalau saudara memperhatikan baik-baik, saudara akan menemukan 4 kontras, 4 perbedaan. Paulus menggunakan banyak perumpamaan dan analogi di dalam ayat itu, yaitu menceritakan tentang tubuh yang lama dengan tubuh kebangkitan. Tubuh yang lama adalah tubuh yang korup, tubuh yang binasa, digantikan dengan tubuh yang tidak dapat binasa. Tubuh yang lama adalah tubuh yang tidak mulia, yang akan digantikan dengan tubuh yang mulia. Tubuh yang lama adalah tubuh yang penuh kelemahan, yang akan nanti diganti dengan tubuh yang memiliki power atau kuasa. Tubuh yang lama adalah tubuh yang bersifat natural, alami, akan digantikan dengan tubuh rohani. Ini semua adalah pemaparan Paulus untuk menjelaskan dan mempersiapkan pembacanya dan kita untuk mengerti ayat 50 sampai ayat 58 ini. Saudara, di dalam ayat 35 Paulus membuka kalimat itu, tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimana orang mati dibangkitkan dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Ini Paulus sedang hendak menjawab keraguan-raguan jemaat di Korintus. Saudara-saudara, maka Paulus mengatakan ada tubuh duniawi, ada tubuh surgawi, ada tubuh kemuliaan dan tubuh duniawi. Kemuliaan matahari berbeda dengan kemuliaan bulan. Ini semua adalah perumpamaan-perumpamaan yang Paulus berikan untuk menunjukkan 2 macam tubuh yang akan kita alami. Tubuh yang lama dan tubuh yang baru. Saudara, hari ini saya akan mengajak saudara merenungkan 4 poin penting mulai ayat 50 sampai ayat ke-58. Paulus berbicara tentang tubuh kebangkitan orang percaya. Yang pertama, saudara, Paulus ingin mengatakan dan mengajarkan bahwa yang kekal tidak mungkin bisa bersatu dengan yang fana. Yang kekal tidak mungkin bisa bersatu dengan yang sementara. Perhatikan ayat 50. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu. Jadi setelah dia memberikan perbandingan tubuh yang fana, tubuh yang tidak fana, kemuliaan matahari berbeda dengan kemuliaan bulan, Paulus sekarang masuk, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu darah dan daging tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Saudara, Paulus sedang berkata, yang kekal, yang tidak dapat binasa itu tidak mungkin bisa bersatu dengan yang binasa, yang tidak kekal itu. Paulus di dalam 1 Korintus 15 banyak menggunakan bahasa-bahasa kiasan. Maka dia mengatakan darah dan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara, apa maksud Paulus dengan darah dan daging di sini? Ini adalah bahasa kiasan, bahasa metafora dari tubuh jasmani kita, tubuh duniawi kita. Dengan kata lain, saudara, Paulus itu ingin mengatakan bahwa tubuh duniawi kita sekarang ini, tubuh jasmani kita sekarang ini, tidak akan mewarisi mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Tidak akan mendapat warisan di dalam persekutuan dengan Allah. Saudara, Paulus menjelaskan bahwa kebangkitan itu bukan hanya terjadi di dalam roh, tetapi juga di dalam tubuh. Tapi tubuh yang akan mendapat warisan di dalam kerajaan Allah ini adalah tubuh yang berbeda dengan tubuh yang sekarang ini. Jadi saudara, apa salahnya dengan tubuh kita?
kok tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Kita kalau tidak memahami teologi Paulus tentang dosa dan tubuh, kita tidak akan mengerti ayat ini. Inilah sebabnya saudara, hari ini saya akan berbicara banyak tentang tubuh kita, satu khotbah yang jarang dikhotbahkan. Saudara-saudara, tubuh itu sesuatu yang indah di mata Tuhan. Tubuh kita ini sesuatu yang penting di mata Tuhan. Dan Alkitab ternyata kalau kita baca baik-baik, sangat banyak berbicara tentang tubuh manusia. Jadi bagi Tuhan, manusia itu penting bukan hanya roh dan jiwa kita, tetapi juga tubuh kita. Sekali lagi inilah yang membedakan iman Kristen dengan filsafat Yunani yang melihat tubuh adalah penjara jiwa. Di dalam iman Kristen tubuh itu bukan penjara jiwa, saudara. Tubuh itu adalah pasangan jiwa. Tubuh itu adalah belahan jiwa. Karena yang disebut dengan manusia itu bukan hanya rohnya saja, tetapi adalah juga tubuhnya. Itulah sebabnya suatu saat roh dan tubuh yang sementara terpisah ini, suatu saat akan Tuhan persatukan kembali di dalam kebangkitan. Saudara-saudara, Tuhan menciptakan tubuh manusia di dalam Alkitab dengan memakai 4 cara. Yang pertama, Tuhan memakai debu tanah untuk menciptakan tubuhnya Adam. Yang kedua, Tuhan memakai tulang untuk menciptakan tubuhnya Hawa. Yang ketiga, Tuhan memakai benih seorang perempuan, Maria, untuk menciptakan tubuhnya Tuhan Yesus tanpa benih laki-laki. Dan yang keempat, itu adalah kita semua. Dari benih laki-laki dan benih perempuan, Tuhan menciptakan tubuh kita ini. Saudara, ini 4 cara Allah menciptakan tubuh manusia. Dan 4 cara ini semua adalah sesuatu yang sangat ajaib sekali. Itulah sebabnya saudara, di dalam Mazmur 139 ayat 13, pemazmur mengatakan, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Saudara, bahkan pemazmur pun mengagumi ciptaan Tuhan di dalam dirinya sendiri. Engkau menenun aku di dalam kandungan ibuku. Kejadianku sangat ajaib dan dahsyat. Maka saudara, tubuh adalah sesuatu yang penting di mata Tuhan. Dan Tuhan memang sengaja menciptakan manusia berbeda dengan malaikat yang tidak bertubuh. Tetapi kita diberikan dan diciptakan oleh Allah memiliki tubuh di dalam diri kita. Ini luar biasa, saudara. Karena Allah sendiri sebelum berinkarnasi, Yesus Kristus juga tidak bertubuh. Allah Bapa tidak bertubuh. Allah Roh Kudus tidak bertubuh. Tetapi Allah Tritunggal menciptakan kita dengan tubuh jasmani. Saudara-saudara, di dalam diri kita, Tuhan telah memberikan sesuatu yang Tuhan sendiri tidak miliki, yaitu adalah tubuh jasmani kita. Maka pertanyaannya saudara, apa yang salah dengan darah dan daging, sehingga tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Allah? Bukankah setelah Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan berkata semua amat baik di mata Tuhan. Tidak ada yang keliru. Tidak ada yang rusak, tidak ada yang cacat, tidak ada cacat produk di dalam ciptaan Tuhan. Semua amat baik. Lalu mengapa Paulus mengatakan darah dan daging tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah, yaitu adalah tubuh kita. Saudara-saudara, jangan lupa manusia ketika jatuh di dalam dosa, di dalam Kejadian pasal 3, manusia berdosa juga di dalam tubuh jasmaninya. Hawa memakan buah itu pakai tubuh jasmani mulutnya. Lalu Adam juga ikut makan buah itu. Saudara, dampak dosa bukan hanya terjadi di dalam roh kita, tetapi juga di dalam tubuh manusia, tubuh kita. Itulah sebabnya
Tuhan menghukum manusia, bukan hanya penghukuman secara roh, tapi juga secara jasmani. Karena engkau diciptakan dari debu tanah, maka engkau akan kembali menjadi debu tanah. Itulah penghukuman manusia, penghukuman Tuhan kepada manusia atas dosa yang mereka lakukan, berdampak di dalam tubuh jasmani. Inilah penjelasan firman Tuhan, mengapa harus ada kematian, mengapa tubuh kita makin melemah, mengapa tubuh kita rentan dengan penyakit, dan suatu saat tubuh ini harus kita tinggalkan. Saudara, sejak Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, maka terciptalah relasi dosa dan tubuh yang tidak bisa kita abaikan. Saya akan membagikan 3 hal, saudara, supaya kita mengerti maksud daripada perkataan Rasul Paulus ini. Apa relasi dosa dan tubuh setelah manusia jatuh di dalam dosa? Pertama, dosa itu menguasai, dosa itu memperbudak tubuh kita. Sekali lagi, dosa menguasai tubuh kita. Dosa memperbudak tubuh kita. Ini yang Paulus katakan di dalam Roma 6 ayat 12. Sebab itu janganlah dosa lagi berkuasa lagi atas tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Saudara-saudara, surat Roma adalah surat yang dituliskan oleh Paulus kepada satu jemaat Kristen, orang percaya. Dan Paulus memberikan nasihat supaya dosa jangan lagi berkuasa atas tubuhmu yang fana. Berarti saudara, sebelum mereka percaya kepada Kristus, tubuh mereka itu dikuasai oleh dosa dan menuruti keinginannya. Di dalam Roma 7, Paulus memberikan kesaksian tentang dirinya sendiri. Sebab di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku, dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Saudara, Paulus mengatakan ini adalah di dalam waktu dia belum bertobat menjadi orang percaya. Dia berkata, saudara, bahwa secara akal budi dia tahu, tetapi dia tetap menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Dan kalau saudara meneruskan Roma 7 ini menjadi sesuatu bagian yang menarik, karena Paulus mengatakan, aku tahu apa itu yang baik, justru aku tidak bisa lakukan. Dan aku tahu apa itu yang tidak baik, justru aku tidak mampu untuk menolaknya, aku melakukannya. Saudara-saudara, Paulus dengan jelas mengatakan, di dalam keberdosaan kita, dosa itu menguasai dan memperbudak tubuh kita, saudara, untuk memuaskan keinginannya. Itulah sebabnya di dalam Roma pasal kedua, Paulus berbicara bahwa Tuhan itu membiarkan orang-orang berdosa itu di dalam keberdosaan tubuh jasmani mereka. Laki-laki bersetubuh dengan laki-laki dan wanita bersetubuh dengan wanita. Ini Roma pasal kedua. Jauh sebelum kasus LGBT mencuat beberapa tahun lalu, firman Tuhan sudah membicarakan itu ribuan tahun yang lalu. Dosa memperbudak tubuh kita. Maka yang kedua, dosa itu juga memperalat tubuh kita. Saudara-saudara, Roma 6 ayat ke-13, Paulus kembali mengingatkan, jangan kamu menyerahkan anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Paulus yang mengatakan kalimat ini, dia sadar betul, dia juga pernah mengalaminya. Sebelum Paulus bertobat, dia adalah seorang penganiaya jemaat. Dosa itu memperalat tubuhnya untuk membunuh orang Kristen, menganiaya jemaat Tuhan. Maka saudara, di dalam bagian ini dia mengingatkan kembali jemaat di Roma. Jangan kamu menyerahkan anggota tubuhmu kepada dosa, supaya jangan dipakai menjadi senjata kejahatan. Saudara, kalau kita memikirkan, hampir semua manifestasi dosa itu muncul di dalam tubuh kita. Memang ada dosa-dosa yang hanya terjadi di dalam pikiran kita, yang kita tidak lakukan, tetapi sebagian besar dosa itu muncul termanifestasi di dalam anggota tubuh kita. Kita memfitnah orang pakai mulut kita.
Kita membunuh orang bisa pakai tangan kita. Kita mencelakakan orang bisa dengan segala macam anggota tubuh kita. Ini adalah relasi yang kedua. Dosa itu memperalat tubuh kita. Dan ketiga, saudara, dosa itu membawa kematian dan kelemahan kepada tubuh kita. Kejadian 3 ayat 19, dengan berpeluh engkau mencari makananmu sampai engkau kembali menjadi tanah. Karena disitulah engkau diambil, maka engkau akan kembali menjadi debu tanah. Ini firman Tuhan. Saudara-saudara, kenapa tubuh kita ini sangat rentan dengan penyakit? Mengapa tubuh kita menjadi lemah? Makin tua kita menjadi lemah, bukan menjadi kuat. Dan semakin kita menjadi tua, semakin banyak penyakit mulai menggerogoti tubuh kita. Ini jawabannya. Karena tubuh kita ini sudah dirusak oleh namanya dosa yang memperlemah kita, bahkan membawa kita kepada kematian. Saudara, 3 tahun yang lalu semua mata di dalam dunia ini terbelalak dengan munculnya COVID-19 yang menunjukkan betapa lemahnya tubuh kita, saudara. Tidak peduli saudara minum vitamin yang paling mahal di dunia, tidak akan membuat saudara kebal dengan COVID-19. Mulai dari presiden sampai rakyat yang kecil, orang kaya, orang miskin, semua ketakutan dengan COVID-19 yang membunuh jutaan manusia di dunia ini. Saudara lihat tubuh kita, tubuh yang sangat lemah sekali dan bahkan akhirnya harus mengalami kematian. Saudara, inilah 3 relasi dosa dengan tubuh di dalam pemikiran Rasul Paulus. Itulah sebabnya saudara, Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus 15, darah dan daging tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Darah dan daging tidak akan mendapat bagian di dalam kekekalan. Kenapa saudara? Sekarang saudara tahu jawabannya. Karena tubuh kita, darah dan daging ini adalah tubuh yang sudah tercemar dosa. Tubuh yang dikuasai dosa. Tubuh yang diperbudak oleh dosa. Tubuh yang diperalat oleh dosa. Mungkinkah tubuh seperti ini menjumpai Tuhan yang suci dan kudus? Tidak mungkin. Saudara, ketika Adam dan Hawa setelah berdosa, mereka diusir dari Taman Eden beserta dengan tubuh mereka. Pergi dari hadapan Tuhan. Mereka diusir bukan rohnya pergi lalu tubuhnya tetap di Taman Eden. Tidak, saudara. Tuhan melihat tubuh manusia adalah tubuh yang berdosa, yang tidak layak untuk mendapat warisan di dalam kerajaan Allah. Itulah sebabnya di dalam ayat 53, Paulus mengatakan, karena yang dapat binasa ini, tubuh ini, harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini, harus mengenakan yang tidak dapat mati. Paulus di sini berbicara tentang pergantian tubuh kita. Saudara-saudara, di dalam teologi Paulus seringkali menggunakan istilah mengenakan. Mengenakan ini di dalam bahasa aslinya itu bisa diartikan memakai baju. Dengan kata lain Paulus itu ingin mengatakan, tubuhmu yang lama ini harus kamu tanggalkan. Dan kamu harus memakai tubuh yang baru, mengenakan tubuh yang baru. Baru kamu bisa mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Saudara lihat para astronot kalau pergi ke bulan. Mereka pakai baju apa, saudara? Baju jas seperti ini? Tidak. Jas yang paling mahal, sepatu yang paling mahal, tidak berguna di bulan. Hancur semua, robek, orang-orangnya mati semua. Harus mengenakan jubah khusus untuk bisa pergi ke bulan. Itu analoginya. Saudara, demikian juga Paulus mengatakan kepada kita, darah dan daging yang sekarang ada di dalam tubuh kita ini, yang fana ini, tidak mungkin akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Harus mengalami sesuatu pergantian dengan tubuh yang baru, barulah kita boleh berjumpa dengan Allah.
Saudara-saudara, ini menimbulkan satu pertanyaan di dalam diri kita. Lalu apa bedanya tubuh yang baru dengan tubuh yang lama? Apa tuh bedanya tubuh darah dan daging ini dengan tubuh kebangkitan yang akan Tuhan berikan kepada kita? Apakah tubuh yang baru itu sama dengan tubuh yang lama? Apakah nanti besok di dalam langit dan bumi yang baru, saya masih bisa mengenali orang-orang yang pernah saya kenal di dalam dunia ini? Saudara-saudara, Alkitab memberikan petunjuk kepada kita bahwa tubuh yang lama ini ada persamaan dengan tubuh yang baru, sekaligus ada perbedaannya. Wah, tidak bisa dibayangkan ya. Sama tetapi berbeda, berbeda tetapi sama. Dari mana kita tahu tubuh yang sama adalah tubuh yang juga dibangkitkan itu, yaitu dari tubuhnya Tuhan Yesus. Saudara, kebangkitan Tuhan Yesus itu adalah satu prototipe, satu model bagaimana nanti anak-anak Tuhan akan dibangkitkan dengan tubuh yang sekarang kita miliki ini, tetapi juga sekaligus berbeda. Lukas 24, Tuhan Yesus setelah bangkit menjumpai murid-murid yang sedang ragu-ragu. Dan dia berkata, lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini, rabalah aku. Berarti bisa disentuh saudara, bisa dilihat, lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Berarti tubuh kebangkitan Tuhan Yesus ada tulangnya, ada dagingnya. Bisa disentuh. Bahkan dia menantang Thomas, cucukkan tanganmu, rabalah luka di lambungku. Berarti ini tubuh jasmani seperti tubuh kita sekarang ini. Tetapi apa bedanya dengan tubuh yang lama? Tubuh kebangkitan itu adalah tubuh yang sudah dimuliakan, tubuh yang sudah disempurnakan, tubuh yang tidak lagi diperbudak dosa, tubuh yang tidak lagi menjadi alat dosa, dan tubuh yang tidak akan mengalami kematian untuk kedua kalinya. Saudara, ini tubuh yang berbeda dengan tubuh sekarang saat ini. Kita rentan sakit, kita bisa mengalami kematian. Besok tubuh kemuliaan tidak ada sakit penyakit lagi. Tidak ada kematian yang kedua. Dan Tuhan Yesus mengatakan kepada kita di dalam Matius 22, di dalam langit dan bumi yang baru, besok di dalam kerajaan Allah, kita akan hidup seperti malaikat, tidak kawin mengkawin. Lalu apakah saya bisa mengenal orang-orang yang pernah saya kenal selama di dunia ini? Jawabannya ada jelas, bisa. Saudara besok akan mengenal jemaat GIA Darmo ini. Oh, dulu jemaat sama kebaktian sore ya, ketemu lagi di langit dan bumi yang baru. Oh, ini bekas suami saya. Oh, ini bekas istri saya. Bekas loh ya. Besok di langit dan bumi yang baru, sudah tidak ada relasi suami dan istri lagi. Ayo kita menikah lagi yuk. Meneruskan kisah cinta kita lagi di bumi. Tidak bisa saudara. Karena Tuhan Yesus ngomong kita hidup seperti malaikat, tidak lagi beranak cucu. Tidak ada lagi nafsu birahi. Dan kita akan hidup seperti saudara seiman. Dan kita tidak lagi beranak pinak seperti yang Tuhan perintahkan di dalam kitab Kejadian. Saudara, inilah beberapa perbedaan-perbedaan antara tubuh jasmani kita yang lama dengan tubuh kebangkitan. Dan Paulus di dalam bagian ini mengatakan sekali lagi, tubuh kita yang lama ini tak mungkin akan bisa bersatu dengan Allah yang kudus di dalam kekekalan. Harus ada diganti dengan tubuh kemuliaan. Ini hal pertama yang Paulus ingatkan kepada jemaat di Korintus. Bagaimana mereka melihat kebangkitan itu. Kebangkitan itu ada tubuh yang berbeda dengan tubuh kita sekarang ini. Sekaligus ada tubuh yang memiliki kemiripan. Saudara, Paulus di dalam bagian kedua mengatakan kepada kita, kapan itu terjadinya? Paulus mengingatkan, itu belum terjadi. Di dalam ayat 51, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita akan dirubah sekejap mata pada waktu bunyi nafiri terakhir. Orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan dirubahkan. Saudara, Paulus di sini kembali menggunakan bahasa metafora, bahasa kiasan. Nafiri terakhir itu menunjuk kepada kedatangan Kristus kedua kalinya.
Jadi kita sekarang ini belum memiliki tubuh kemuliaan. Karena Kristus itu belum datang. Nanti pada waktu nafiri terakhir yaitu kedatangan Kristus kedua, Paulus mengatakan, yang mati mendahului kita, mereka akan dibangkitkan dan diberikan tubuh kemuliaan. Dan kita yang masih hidup kalau Tuhan sudah datang, kita akan dirubah di dalam sekejap mata. Bahasa Yunaninya menggunakan kata di dalam kedipan mata, in the blink of eyes. Cuma sekedip mata, kita akan dirubah dengan tubuh kemuliaan. Saudara, apa yang dikatakan Paulus di dalam 1 Korintus 15 ini sama dengan 1 Tesalonika pasal keempat. Saudara. Jemaat Tesalonika juga memiliki pergumulan yang sama. Mereka bertanya kepada Paulus, Paulus, bagaimana dengan orang-orang yang sudah mati? Nanti pada waktu Tuhan Yesus datang kedua kali, apa yang terjadi dengan mereka? Paulus mengatakan di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16, mereka yang mati akan mendahului dibangkitkan. Lalu kita yang masih hidup akan diangkat bertemu dengan Tuhan di awan-awan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kebangkitan orang mati itu kapan dan berapa kali terjadi? Di dalam Alkitab sebenarnya menunjukkan kepada kita, kebangkitan orang mati itu akan terjadi cuma satu kali pada waktu Kristus datang kedua kalinya. Orang percaya dan orang yang tidak percaya akan sama-sama dibangkitkan dan menghadap kepada Tuhan untuk mendapatkan penghakiman. Jadi saudara, di dalam poin ini, Paulus itu mengatakan itu belum terjadi karena nafiri Allah terakhir itu belum ditiup. Kita masih hidup di dalam tubuh yang lama dan sekarang kita harus menantikan kedatangan hari itu. Maka saudara, hari ini saya ingin mengajak saudara merenungkan poin ini baik-baik. Selama Tuhan Yesus belum datang, kita hidup di dalam tubuh yang lama, darah dan daging yang penuh kelemahan, yang masih dikuasai oleh dosa ini. Apa yang harus kita lakukan, saudara, dengan tubuh jasmani kita ini? Saudara, Paulus pernah menyinggung bagian ini di dalam Roma 8. Di dalam ayat ke-22 Roma 8 dia mengatakan, kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita telah menerima karunia sulung roh. Kita juga mengeluh di dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Kita ini sekarang sedang menanti kedatangan Tuhan kedua kali. Menanti kita ini dibebaskan dari tubuh yang fana ini dan digantikan dengan tubuh kemuliaan. Dan Paulus mengatakan kita ini seperti seorang perempuan yang sakit bersalin, menantikan hari pembebasan itu tiba. Lalu apa yang harus kita lakukan di dalam hidup ini, saudara? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa apa yang Tuhan inginkan kita lakukan di dalam tubuh yang fana ini. Saudara harus belajar untuk mempersembahkan tubuh saudara kepada Tuhan. Roma 12 ayat 1 adalah nasihat Paulus. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Ibadah itu bukan hanya di dalam roh, saudara. Tapi tubuh kita itu ketika kita persembahkan untuk Tuhan. Meskipun sekarang ini tubuh kita belum sempurna. Masih dikuasai oleh banyak kelemahan dan dosa. Tetapi tubuh ini boleh dipersembahkan kepada Tuhan di dalam proses pengudusan kita sebagai orang percaya. Saudara-saudara, jangan pakai tubuh kita lagi menjadi senjata kejahatan. Paulus mengatakan persembahkanlah tubuhmu untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Biarlah mulut kita ini kita pakai untuk memuji Tuhan. Untuk menjadi berkat bagi orang lain. Biarlah kita pakai segala anggota tubuh kita ini bisa menjadi alat kemuliaan di tangan Tuhan. Dan biarlah selama kita menantikan kedatangan Tuhan kedua kali, kita belajar untuk memelihara tubuh kita dengan sebaik-baiknya. Saudara, kita jangan berpikir, oh karena nanti suatu saat tubuh kita akan rusak kembali menjadi debu tanah.
ya sekalian saya rusak saja. Kita pakai narkoba, kita merokok, kita minum minuman keras, kita rusak seluruh hidup kita. Toh nanti juga akhirnya kembali menjadi debu tanah. Ini pemikiran yang salah, saudara. Justru karena kita tahu tubuh ini nanti akan dibangkitkan dan dimuliakan. Mengapa kita tidak pelihara baik-baik sejak kita hidup? Ini konsep yang benar. Itulah sebabnya Paulus tadi mengatakan persembahkanlah tubuhmu. Sekalipun tidak sempurna dan belum sempurna di mata Tuhan. Saudara-saudara, Fanny Crosby seorang pencipta lagu him terkenal yang dilahirkan buta sejak dia bayi. Tak bisa melihat dan umurnya panjang sekali sampai 92 tahun. Bayangkan, saudara. Buta 92 tahun. Terus ngapain? Frustrasi, menangis, tidak. Fanny Crosby ciptakan ribuan him yang terus kita nyanyikan hingga hari ini. Dia persembahkan tubuhnya, dia persembahkan hidupnya, meskipun cacat dan tidak sempurna untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, kalau Tuhan mau, orang-orang yang tidak sempurna, Tuhan bisa pakai menjadi alat kemuliaannya. Itulah sebabnya, saudara, kita harus menjaga tubuh kita, memelihara tubuh kita, dan mempersembahkan tubuh kita menjadi persembahan yang hidup kepada Tuhan. Inilah Paulus katakan di dalam bagian ini, bahwa kita belum menerima tubuh kebangkitan itu. Tetapi persembahkanlah tubuhmu selagi engkau menanti kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Saudara, di dalam ayat ke-54, Paulus sekarang berbicara tentang kebangkitan orang percaya adalah antitesis atau kebalikan daripada kematian atau maut itu sendiri. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang mati ini ketika mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan di dalam kemenangan. Saudara, Paulus di sini mengutip Yesaya 25 ayat ke-8. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Ini dia mengutip Hosea 13 ayat 14. Berarti saudara, di dalam perjanjian lama, konsep tentang kebangkitan itu sudah ada. Meskipun tidak sejelas di dalam perjanjian baru. Paulus mengutip Yesaya, Paulus mengutip Hosea, dan dia mengatakan ketika hari itu terjadi, ketika yang binasa ini digantikan dengan yang tidak dapat binasa, maka genaplah maut telah ditelan dalam kemenangan. Saudara, Paulus ingin menunjukkan kebangkitan orang percaya adalah puncak karya penebusan Kristus bagi umatnya. Sekarang semua anak Tuhan yang telah mendahului kita belum mengalami kebangkitan, rohnya dengan tubuhnya masih terpisah. Pada waktu Kristus datang kedua kali, tubuh dan roh yang terpisah ini akan dipersatukan kembali. Maka saudara tidak usah terlalu menggubris dan terlalu mempermusingkan. Orang Kristen boleh dikubur atau harus dikremasi. Kalau dikremasi nanti tubuhnya menjadi debu tanah terus tidak bisa dibangkitkan. Saudara, kalau kita berpikir seperti itu, kita ini meremehkan Tuhan. Kita melecehkan Allah kita. Oh, kalau sudah dikremasi jadi debu tanah, dia tidak mendapat tubuh kebangkitan. Loh, saudara, ingat Adam itu dibuat dari apa, saudara? Debu tanah. Tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Maka baik orang yang dikubur, dikremasi, atau mengalami kecelakaan, ledakan, bom mati, hancur tubuhnya berantakan. Suatu saat pada waktu Kristus datang kedua kali, roh dan tubuhnya ini akan dipersatukan kembali, diberikan tubuh kebangkitan yang baru. Saudara, Paulus mengatakan di dalam bagian ini, kalau itu sudah terjadi, genaplah firman Tuhan yang berkata, hai maut, di manakah sengatmu? Saudara tahu, musuh terbesar manusia itu apa? Saudara? Adalah kematian itu sendiri. Ini firman Tuhan. Hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah kemenanganmu?
Saudara, kebangkitan orang percaya adalah lawan daripada kematian yang dialami oleh setiap manusia. Di Taman Eden, Tuhan menghukum manusia dengan kematian. Di dalam kebangkitan, Tuhan memulihkan apa yang pernah hilang di dalam diri manusia, yaitu hidup yang kekal. Itulah sebabnya Paulus berkata, kalau hari itu sudah tiba, maut ditelan di dalam kemenangan. Puji syukur kepada Yesus Kristus, kata Paulus, yang telah memberikan kemenangan kepada kita. Saudara-saudara harus tahu, kematian Kristus di atas kayu salib bukan hanya menebus roh kita atau jiwa kita, tetapi kematian Kristus di atas kayu salib juga menebus tubuh yang berdosa ini. Dia memakai tubuh seperti kita. Dan tubuh itu disalib, mati untuk kita, supaya melalui kebangkitannya, kita juga dibangkitkan seperti dia. Memiliki tubuh kemuliaan. Ini yang Paulus ingatkan kepada jemaat di Korintus. Maka yang keempat, saudara lihat, Paulus mengakhiri pembicaraan tentang tubuh kebangkitan ini dengan satu penghiburan dan kekuatan. Karena itu, saudara-saudara, ini kesimpulannya, ayat 58. Setelah dia berbicara panjang lebar, dia menjelaskan, karena itu kesimpulannya. Saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu, dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Jadi ayat ini, saudara, kalau saudara mau mengerti, jangan dilepaskan dari konteksnya. Ayat ini berbicara tentang kebangkitan, saudara. Setelah Paulus berbicara panjang lebar 57 ayat, dia menyimpulkan, saudara-saudaraku, berdirilah teguh. Jangan digoncangkan oleh ajaran-ajaran sesat yang mengatakan tidak ada kebangkitan. Berdirilah teguh. Jangan kau digoyahkan oleh apapun. Dan selalu giat di dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu persekutuanmu dengan Tuhan. Jeripayamu tidak menjadi sia-sia. Kenapa? Karena ada kebangkitan bagi kita. Saudara, kesimpulan Paulus di dalam ayat 58 ini sungguh menjadi penghiburan bagi banyak anak Tuhan sepanjang zaman. Tubuh kita makin lama makin lemah, makin lama makin digerogoti penyakit, dan suatu saat akan kita tinggalkan. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita bahwa jerih lelah kita, persekutuan kita dengan Tuhan tidak akan sia-sia. Kenapa? Karena ada kebangkitan bagi tubuh kita. Saudara, ini juga menjadi penghiburan bagi banyak anak Tuhan yang mengalami sakit penyakit yang secara medis tidak mungkin lagi bisa disembuhkan. Kita tidak perlu berputus asa, kita tidak perlu frustrasi, kita tidak perlu sedih sampai berkepanjangan. Ini janji Tuhan. Persekutuanmu dengan Tuhan tidaklah sia-sia. Karena Tuhan sudah berjanji akan membangkitkan anak-anaknya. Dan tubuh yang fana ini akan diganti dengan tubuh kebangkitan. Tubuh kemuliaan di dalam hidup kita. Saudara, tidakkah ayat ini sungguh menjadi penghiburan dan kekuatan bagi kita di dalam kita menjalani hidup yang sementara di dalam dunia ini? Biarlah firman Tuhan hari ini boleh jadi penghiburan bagi saudara yang mengalami pergumulan di dalam tubuhmu, yang mengalami pergumulan di dalam penyakit, sakit penyakit orang tuamu. Ingatkan mereka akan ayat ini, bahwa persekutuan kita dengan Tuhan tidak berhenti di dalam kematian, tapi justru akan Tuhan bangkitkan dan Tuhan akan gantikan dengan tubuh yang baru. Amin. Inilah maksud daripada ayat ke-58 ini. Saya berharap firman Tuhan hari ini sungguh menjadi penghiburan bagi saudara dan memberikan kekuatan dan satu penyegaran rohani di dalam kita mengerti firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, hari ini Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa sebenarnya di dalam hidup yang sementara ini,
yang kami hidupi di dalam tubuh, darah, dan daging yang fana ini. Kami adalah orang-orang yang tidak sempurna di mata Tuhan. Tubuh kami adalah tubuh yang masih dikuasai dosa. Tubuh yang diperbudak oleh dosa. Tubuh yang sedang dikuduskan oleh Allah sendiri. Tuhan, biarlah firman-Mu hari ini boleh menjadi penghiburan dan kekuatan bagi kami. Bahwa sekalipun tubuh ini adalah tubuh yang penuh kelemahan, yang suatu saat akan kami tinggalkan. Tetapi nanti Tuhan akan menggantikan kami dengan tubuh yang baru. Tubuh yang tidak fana. Tubuh yang akan memuliakan kami. Dan tubuh yang akan mendapatkan warisan di dalam kerajaan Allah. Terima kasih untuk firman-Mu, dan jadikan firman ini penghiburan bagi kami yang sedang menghadapi pergumulan-pergumulan di dalam tubuh jasmani kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.